It was a human trafficking deadliest human smuggling case in West. Selamat datang di Ngobar, Ngobrol Bareng. Bersama teman-teman kita dari jurusan HI yang tentunya keren-keren banget nih. Hari ini jujur, topiknya tuh berat banget guys. Tapi tenang aja, biar yang berat cukup dosa-dosa para koruptor aja. Podcast ini jangan. Waduh, humornya makin gelap banget tuh ya. Nah, berarti cocok nih sama topik podcast kita kali ini. Kita bakal bahas topik-topik yang cukup berat ya guys, terutama itu people smuggling, human trafficking, termasuk women dan juga children. Heavy tapi penting banget nih untuk dibahas. Sebelum masuk ke kasus, gue mau nanya, ada nggak sih pemikiran yang relate dengan isu-isu ini? Nah, ada dong kak, namanya itu konsep human security. Nah, simpelnya gini aja, konsep keamanan itu bukan hanya soal ketiadaan perang atau militer, tapi bagaimana manusia itu bisa hidup dengan nyaman tanpa rasa takut dari kemiskinan, kekerasan, atau kerentanan sosial lainnya. Nah, ketika negara gagal ngasih rasa aman ke warganya, akhirnya banyak orang yang mencari jalan pintas gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Nah, disitulah jalur ilegal muncul kayak people smuggling sama human trafficking. Nah, betul. Makanya human security itu balik lagi kepada individunya. Kalau manusianya aja masih rentan, otomatis sistem-sistem yang lebih besar bakal lebih rentan dan juga lebih gampang jatuh seperti ekonomi dan juga politik. Oh iya ya, dari individu kan itu pasti bisa merembet ke ekonomi, politik, apalagi kalau udah tentang people smuggling, human trafficking. Kelihatan banget gak sih bisnis jahatnya? Betul kak, people smuggling itu penyelundupan manusia yang awalnya pakai persetujuan, tapi sebenarnya resikonya parah banget. Nah, bener banget nih Dira. Contohnya nih di Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau kita itu sering jadi negara transit buat migran yang menyeberang ke Australia. Parahnya lagi, mereka itu sering pakai kapal yang seadanya. Contohnya kapal reot yang sebenarnya tuh udah nggak layak lagi buat dijadiin transportasi untuk perjalanan jauh. Nggak salah juga, dan kalau perbatasannya lemah atau korup, penyelundupan itu makin gampang beroperasi. Wah, kalau udah begini sih emang perlu banget nih yang namanya penegakan hukum itu sendiri, hukum internasionalnya, biar bisa langsung ditindak, ya nggak sih? Nah, iya bener banget kak. Nah sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam topik women trafficking, itu jauh lebih kompleks. Karena kebanyakan korbannya ini tuh berasal dari kelompok yang rentan ekonominya, berpendidikan rendah, bahkan migran yang nggak punya dokumen sama sekali. Nah, karena itu mereka ini gampang banget buat dimanipulasi ke janji-janji kerja. Bener, Komnas Perempuan aja mencatat ada ratusan kasus per beberapa tahun gitu, mulai dari kerja paksa, eksploitasi seksual, sampai ada kurir narkotika. Iya ya, itu kalau nggak salah ada kasus yang Adelina Lisau juga ya? Ah, bener banget. Jadi kasus Adelina Lisau ini tuh salah satu contoh yang paling konkret. Dia dijanji kasih pekerjaan domestik, tapi ujung-ujungnya realitanya berujung kepada kekerasan, juga penelantaran. Itu baru perempuan, belum lagi bisnis gelap yang ngincar anak-anak. Mereka itu dijadiin korban trafficking. Nah iya, kayak kasusnya Ayah sama Arman yang ada di Thailand nih. Mereka ini anak-anak di bawah umur yang dikasih janji bakal dibantu kerja, tapi ujung-ujungnya malah dieksploitasi di industri seksual. Sumpah gila banget sih, ini tuh bentuk kerentanan yang paling ekstrim. Nah, masalahnya bukan cuma kriminal aja, tapi struktur sosialnya juga. Kayak kemiskinan, keluarganya putus asa, anak-anaknya nggak punya dokumen. Jadi ini tuh kayak udah jadi budaya yang dianggap ya anak kerja itu hal yang biasa. Solusinya itu harus ada gabungan antara hukum yang diperkuat dan perlindungan sosialnya juga. Nah, kita emang sebenarnya ini punya perangkat hukum, mulai dari Palermo Protocol, ACTIP, sampai UU 21 tahun 2007. Tapi, percuma nih kalau misalnya implementasinya itu nggak tegas. Dan yang paling penting, negara harus hadir dan harus buka jalur migran legal yang aman. Nah, supaya orang-orang tidak terpaksa untuk memilih jalur yang jauh lebih berbahaya. Dan intinya juga di edukasi sih, biar masyarakat yang nggak gampang ketipu dengan janji-janji manis gitu. Kalau janji jiwa kan enak. Ya jadi intinya sih isu ini adalah masalah kemanusiaan gitu. Jadi perlindungan korban itu harus diutamain. Bener banget. Dan kita sebagai mahasiswa HI minimal harus paham dulu, karena awareness itu langkah awal.